Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang ketemu lagi dengan Bapak Dimpu dari SMP Negeri 10 Depok. Wih, keren. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan. Supaya tumbuhan itu punya keturunan, berarti dia harus bereproduksi sama seperti manusia atau hewan. Oke, reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai dengan induknya. Artinya dia memiliki anak ya, kalau manusia atau hewan memiliki keturunan atau anak. Reproduksi pada tumbuhan bisa aseksual, ini tanpa perkawinan, atau seksual atau dengan perkawinan. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas apa itu reproduksi aseksual ya. Oke, atau di slide berikutnya ya, kita akan membahas apa itu aseksual tanpa perkawinan. Jadi tumbuhan itu untuk memiliki organisme yang baru, dia bisa dengan aseksual atau dengan perkawinan atau penyerbukan ya. Dan satu lagi dengan reproduksi aseksual tanpa perkawinan ya. Sorry, kalau seksual dengan perkawinan. Oke, next ya. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam atau dua cara. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif. Ini tidak kawin. Dan yang kedua, reproduksi secara generatif. Nah, ini yang kawin atau kita sebut seksual. Kalau ini tidak kawin atau aseksual. Reproduksi secara vegetatif ada dua cara. Satu secara alami, ini terjadi secara alam. Yang kedua secara buatan atau dibantu oleh manusia atau hewan atau hujan atau angin. Nanti kita bahas. Jadi jelas ya. Oke, sekarang kita akan membahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara alami. Jadi terjadi secara alam. Mari kita lihat. Yang pertama dengan spora. Ini daun paku ini ya, tumbuhan paku. Pernah Anda lihat tumbuhan paku? Semoga Anda pernah melihat tumbuhan paku. Bagi yang tinggal di hutan, ini sering banyak ini ya, sering terlihat atau sering melihat. Reproduksi yang pertama kita bahas adalah dengan spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ini sama tumbuhan lumut ya. Kalau lumut sering Anda lihat ya. Ini spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporopitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Bahasa biologinya sporangium atau istilah lainnya kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertile atau sporofil. Ini terdapat pada permukaan bawah daun. Nah, ini yang hitam-hitam ini adalah spora di bawah permukaan daun. Ini yang disebut tadi sporofil ya, sporofil. Atau juga dia ada di tepi-tepi daun ya. Jadi ini sekali lagi, spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertile atau sporofil yang terdapat pada permukaan bawah daun. Nah, ini ada di sini. Ini jelas ya. Oke, yang kedua itu dengan
fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Ini tumbuh ya. Jadi dia memisah seperti ini. Ini lihat monitor kita. Ini memisah dari koloni, dari kelompoknya. Nah, ini nanti akan menjadi individu baru. Ini juga tadi ini ya. Ini tiga-tiganya bersatu. Tapi saling memisah dan membentuk individu baru. Itu yang disebut fragmentasi. Ini perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen. Nah, ini ganggang hijau. Misalnya hydrodixtin ya. Nah, ini nama tumbuhannya. Jadi yang kedua dengan fragmentasi ya, memisahkan diri, dengan memisahkan diri dari koloni. Kalau yang pertama tadi apa? Dengan spora. Sekarang yang ketiga dengan tunas. Jika melihat dari monitor ini, apa yang Anda lihat ini ada bambu. Bambu itu makanan favorit apa sih? Anda tahu nggak bambu itu makanan favorit hewan apa? Kalau tidak tahu, Bapak kasih tahu. Kalau tahu, Bapak tidak kasih tahu. Bambu adalah makanan favorit dari apa ya? Nanti deh Bapak kasih tahu. Yang ketiga dengan tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Nah, tunas ini dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Nah, ini tunas ya. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu. Nah, bambu ya, ini bambu, tebu, dan pisang ya. Kalau pisang, pernah lihat tunas pisang di bawahnya? Nah, persis seperti bambu. Tadi bambu makanan apa favorit dari beruang ya. Oke, ini banyak di Cina. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau liar. Jadi ada pada batang, pada akar, pada daun. Ini jelas dengan contohnya. Itu dengan tunas. Oke, berikutnya dengan umbi lapis. Ini bawang putih atau bawang merah. Ya, terserah deh. Tapi ada lapisan-lapisan, makanya disebut umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Nah, ini sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, ini cadangan makanan buat dia. Tapi kita makan ya, curang dong. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Jadi ada juga tumbuh di samping ya. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain, nah ini maksudnya yang berkembangnya secara umbi lapis itu bawang merah, bawang putih. Nah, ini bunga bakung. Oke, jelas ya. Yang ketiga dengan umbi lapis. Yang pertama apa tadi? Spora. Yang kedua tadi fragmentasi. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tunas. Sekarang yang keempat umbi lapis. Yang kelima umbi batang. Coba perhatikan monitor kita ini. Kira-kira gambar apa ini? Ini ubi ya. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Ini di bawah tanah ini, bro. Umbi batang berisi cadangan makanan. Nah, ini juga cadangan makanan, tapi datang manusia dimakan ya. Curang. Hehe.
Pada umbi batang terdapat mata tunas-tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi ada tunas-tunasnya, nah itu nanti yang menjadi individu baru. Umbi batang terdapat pada tanaman ini kentang, bisa tahu kentang? Ya, kentang itu makanan enak. Kentang goreng. Oke, next. Sekarang akar rimpang atau rizoma. Boleh disebut akar rizoma atau rimpang. Ini gambar apa kira-kira ini? Ini temulawak ya. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizoma terdapat tunas atau sisik-sisik daun. Nah, ini maksudnya ini. Ini ya, di sini ada tunas-tunas, ini tunas-tunas. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Seandainya ini kita potong dan kita tanam, itu akan menjadi individu baru. Makanya di sini disebut jelas ya. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh dengan rizoma itu lengkuas, kunyit, temulawak, dan banyak lagi. Ini ada jahe. Oke, jelas ya. Sekarang kita yang ketujuh, stolon. Stolon atau geragih. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ini buah ini paling suka saya. Banyak vitamin C. Ini apa ini? Ini adalah buah strawberry ya, stolon. Stolon sering kita lihat pada rumput liar ya, betul. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Jadi bisa di atas permukaan tanah, bisa di dalam tanah. Pernah kan lihat strawberry? Nah, panjang stolon ini bisa lebih dari 1 meter ya. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi akar panjang ini, ya ini ya, akan tumbuh tunas berarti menjadi individu baru. Ini contohnya, contoh yang bereproduksi dengan stolon di sini apa? Strawberry atau pegagan dan lain ya. Jadi jelas. Oke, sekarang ini reproduksi vegetatif secara buatan. Kalau ini kita bahas di slide berikutnya saja ya, supaya tidak terlalu bosan. Oke, nikmati musik berikut ini. Cie, mantap.